Halo sobat, perkenalkan nama saya Yayang dengan NIM 203030 212111 untuk memenuhi mata kuliah seni rupa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembelajaran mengenai seni rupa di sekolah dasar. Silakan simak baik-baik tentang materi kita hari ini. Seperti yang kita ketahui, anak perlu mengembangkan seni rupanya di sekolah dasar, yaitu dengan cara anak mengenal perkembangan seni rupa itu sendiri di sekolah dasar, di mana perlu mengenal latar belakang anak didiknya, khususnya landasan teori tentang dunia seni rupaan yang telah dikembangkan oleh para ahli, agar ia dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Secara umum, dapat dikatakan bahwa karya seni rupa anak bersifat ekspresif dan dinamis, yaitu anak dapat menggambarkan suatu dengan kenyataan, kesukaan akan gerakan, digambarkan dengan warna tajam, serta objek-objek penuh gerakan, seperti binatang, orang, kendaraan. Tetapi jika dikaji ternyata bahwa secara umum terjadi penahapan periodisasi dalam perkembangan dunia kesenirupan anak. Adapun tentang tahapan-tahapan perkembangan, ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli, antara lain menurut Victor Lowenfeld dan Breitling. Dalam tulisan ini dipilih tahapan perkembangan menurut pendapat para ahli tersebut dalam bukunya Masa Meronceng pada usia 2-4 tahun, di mana dapat kita lihat sendiri pada masa meronceng ini atau masa membuat goresan ini yang dibuat belum menggambarkan suatu bentuk objek pada gambaran coretan yang dibuat. Pada awalnya, coretan hanya mengikuti perkembangan gerakan motorik baru pada usia 3-4 tahun. Anak mulai mengontrol goresannya, bahkan telah memberinya nama. Dapat kita perhatikan secara baik-baik gambar yang terdapat pada layar yang kalian masing-masing. Terdapat seorang anak perempuan yang sedang membuat gambaran yang tidak berbentuk sama sekali, bahkan hanya coretan. Di sini anak sudah berimajinasi tinggi dalam bentuk coretan tersebut walaupun tidak terlihat jenis bentuknya. Pada slide yang kedua, bagian B, yaitu masa prabagan. Masa prabagan biasanya dimiliki anak usia TK dan SD kelas awal. Goresan anak sudah tampak atau berbentuk terdapat pada anak anak usia usia 4 sampai sampai 7 7 tahun estetik usia yang tumbuhan gemes banget gak yang sih ada di dipakai di sekitarnya. backsound kalian. Dan Dan dapat pastinya kita lagu lihat ini tuh juga bebas pada copyright ya. contoh gambar yang ada di Mungkin buat samping, kalian yang belum tahu yaitu cara adalah download lagu-lagu gambar tadi, hujan di dan next juga video gambar aku bakalan bikin tutorial cara orang-orangan downloadnya. kartun. Tunggu dulu. Sebelum itu, aku mau minta tolong nih Pada untuk gambaran like video ini ini memiliki dan aku ciri-ciri bakal yang bikin video menarik dari selanjutnya. hasil gambarnya, Ayo dong, yaitu bantu dukung channel ini sudah supaya menggunakan berkembang. bentuk-bentuk Thank dasar you ya yang udah geometris nonton dan ngedukung untuk channel memberi ini. See kesan you objek guys. dari dunia sekitarnya, di mana anak sudah dapat memahami bentuk dari goresan atau pada masa bagan ini. Adapun pada bagian C, masa bagan. Pada masa bagan, konsep bentuk mulai tampak lebih jelas. Anak cenderung mengulang. Rumah digambarkan oleh anak secara ideoplastis. Bagian dalam rumah tampak tergambarkan pula, di mana dapat kita lihat pada gambar tersebut, gambaran masih tetap berkesan datar dan berputar atau rebah. Tampak pada penggambaran ada sebuah matahari dan juga awan yang dibuat tegak dengan badan jalan. Bagian kiri rebah dan kiri, bagian kanan rebah dan ke kanan.
Pada perkembangan selanjutnya, kesadaran ruangan mulai muncul dengan dibuatnya garis pijak. Penafsiran ruangan bersifat subjektif, tampak pada gambar tembus pandang, yang dapat kita lihat pada contoh gambar rumah yang dimana digambarkan ada sebuah ruang tamu, ruang dapur, dan lain sebagainya. Adapun kadangkala dalam satu bidang gambar dilukiskan berbagai peristiwa yang berlainan waktu. Pada bagian D, Pada masa ini, realisme anak awal. berusia 7 Pada sampai periode 9 realisme tahun. awal, karya anak lebih menyerupai kenyataan, kesadaran perspektif, upaya meniru bentuk alam, sudah mendekati kenyataan atau realitas. Dan dapat kita lihat pada gambar yang di bawah, ada sebuah bunga dan juga kupu-kupu yang sedang hinggap di sebuah bunga tersebut, dan ada sebuah kupu-kupu yang sedang terbang di atas bunga. Di mana pada gambaran ini, kesadaran anak mulai perspektif dan mulai muncul namun berdasarkan penglihatan sendiri. Mereka mulai menyatukan objek dalam lingkungan. Perhatian kepada objek sudah mulai rinci. Namun dalam menggambar objek, proporsi, perbidangan, ukuran belum dikuasai. Ada perbedaan kesenangan umum, misalnya anak laki-laki lebih senang kepada menggambarkan kendaraan, anak perempuan lebih kepada menggambarkan boneka atau bunga. Pada bagian Pada E, masa ini, masa naturalisme anak sudah semu, berumur 9 di sampai mana 12 pada masa tahun. ini anak memiliki kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosialnya makin berkembang. Dapat kita lihat pada gambar yang di samping, gambaran anak pada masa naturalisme semu. Gambaran anak pada masa naturalisme semu, di mana pengamatan kepada objek lebih rinci, tampak jelas perbedaan anak-anak bertipe habitik dengan tipe visual. Tipe visual memperhatikan kesadaran rasa ruang, rasa jarak, dan lingkungan, dengan fokus pada hal-hal yang menarik perhatiannya. Penguasaan rasa perbandingan, serta gerakan tubuh objek lebih meningkat. Bagian F, Pada masa periode ini, penentuan. anak sudah berusia 12 perkembangan sampai 14 selanjutnya, tahun. anak mulai memiliki kesadaran akan kemampuan diri, memasuki usia remaja. Anak boleh tampak keberkatannya. Pada periode ini, anak akan melanjutkan kegiatannya dengan rasa senang, tetapi yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan seni rupa, lebih-lebih tanpa bimbingan yang baik. Dalam hal ini, peranan guru banyak menentukan, terutama dalam meyakinkan bahwa keterlibatan manusia dalam seni akan berlangsung terus dalam kehidupan. Materi selanjutnya adalah perangkat pembelajaran, yang dimana pada bagian pertama perencanaan. Dalam perangkat pembelajaran, ada rencana langkah yang mutlak dilakukan untuk mengemukakan arah dan rangka strategi pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran, atau sering disebut pada pengajaran, pada perencanaan pembelajaran, atau sering disebut desain instruksional, merupakan usaha guru dalam merancangkan bahan-bahan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa yang ditulis secara sistematis dan mengacu pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya, bentuk rencana pembelajaran. Dalam bahan pengajaran dalam kurikulum seni budaya dan prakarya untuk mendidik dasar SD harus ditafsirkan sebagai salah satu satuan unit pengajaran yang di dalamnya terdapat sub-sub bidang pengajaran, kerajinan, seni rupa, seni musik, dan seni tari. Adapun dalam menyusun perangkat pembelajaran di sekolah dasar terdiri atas 4 jenis program, yaitu yang pertama bagian A, program tahunan Prota, yang kedua program
semester atau PROMES. Yang ketiga, bagian C, rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Dan yang bagian D, agenda harian. Sekian materi dari pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Terima kasih.